Yoho semua, apa kabar? Oke, jumpa lagi di sini ya dengan Ibu Trendeka Permana dan masih dalam materi yang sama, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang letak kondisi negara Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki posisi yang sangat strategis, di mana dia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga secara astronomis Indonesia terletak di iklim tropis, dan secara geologis Indonesia terletak di lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, yang membuat Indonesia menjadi kaya akan sumber daya alam dan mineral. Meskipun begitu, Indonesia juga rawan akan bencana. Kemudian hari ini kita akan belajar luas Indonesia dan batas teritorial Indonesia. Ayo tetap simak videonya. Rupanya, gengs, Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG, total wilayah Indonesia kira-kira adalah 5.180.053 km persegi, di mana luas wilayah tersebut ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah negara terluas kedua di benua Asia dan terluas nomor satu di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang kita kenal selama ini, Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan, sehingga potensi maritim negara Indonesia sangatlah besar. Sehingga zaman dulu, pada zaman Majapahit, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, yang artinya pulau di antara pulau. Daratan di Indonesia sendiri terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau kecil. Berdasarkan konferensi PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, jumlah pulau di Indonesia diperkirakan mencapai 13.466 pulau. Sementara itu, luas perairan Indonesia, baik perairan laut maupun perairan daratnya, kira-kira adalah 3.257.483 km persegi. Namun rupanya batas laut di Indonesia ini telah mengalami beberapa perubahan sejak berdirinya NKRI ini, yaitu salah satunya mengacu pada Ordinasi Hindia Belanda, yaitu tahun 39, yang disebut dengan TZMKO atau Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie tahun 39 itu, yang dimana menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai luas sejauh 3 mil dari garis pantai. Sisanya adalah laut internasional. Nah, hal ini tentunya menyebabkan kerugian oleh Indonesia sendiri, di mana masyarakat setempat tidak bisa bebas melakukan pelayaran, sementara kapal asing bebas hilir mudik di laut Indonesia tersebut. Hal ini juga mengekang pemerintah Indonesia, dikekang oleh pihak Belanda, karena ini adalah waktu masih zaman Belanda. Indonesia tidak dapat mengelola sumber daya lautnya, sedangkan pihak asing, pihak internasional bebas melakukan eksploitasi besar-besaran maupun pelayaran di wilayah laut Indonesia. Nah, atas dasar itu, karena pemerintah melihat masyarakatnya kesulitan untuk mengelola wilayah lautnya, dan juga melihat pihak asing yang berleha-leha di wilayah laut Indonesia sendiri, maka lahirlah deklarasi Juanda yang dipelopori oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu Insinyur Juanda Kartajaya, pada tanggal 13 Desember 1957. Lama juga berarti, dari 1939 ke tahun 57 itu sekitar 20 atau belasan tahun lah. Sehingga pada deklarasi tersebut pokok-pokoknya adalah di mana bahwa segala perairan di sekitar antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia
dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman dan perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Sehingga deklarasi Juanda ini efeknya adalah di mana wilayah Indonesia itu luasnya menjadi bertambah. Luas perairan Indonesia menjadi bertambah, yaitu dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi, kecuali wilayah Irian Jaya, karena pada saat itu wilayah Irian masih sementara negosiasi untuk masuk wilayah Indonesia, sehingga berdasarkan hukum laut internasional pada tahun 1982 yang dihadiri oleh 160 negara telah menyetujui konvensi yang diusulkan oleh Indonesia mengenai 3 zona laut di Indonesia, yaitu zona ekonomi eksklusif, batas laut kontinen, dan zona laut teritorial. Deklarasi Juanda berhasil memenangkan national interest Indonesia dengan cara yang damai, meski berhimpitan dengan kepentingan besar negara lain. Kepentingan kala itu adalah kedaulatan terhadap perairan laut di antara pulau-pulau di Indonesia. Keteladanan terbaik warisan diplomasi Indonesia ini, yakni Insinyur Juanda, membanggakan bangsa Indonesia, dan hasilnya masih dapat dinikmati warga Indonesia dan dunia hingga hari ini, yang disebut juga dengan deklarasi Juanda. Dari deklarasi Juanda ini kita mendapatkan ilmu bahwa batas kemuliaan penguasaan modal dan teknologi maritim sebuah bangsa adalah menghormati kedaulatan bangsa lain. Artinya, walaupun kita memiliki kekayaan yang melimpah, kita tidak bisa serta-merta melecehkan bangsa lain. Kita harus menghormati kedaulatannya, kita harus menghormati kewenangan mereka. Oke, guys. Setelah terbitnya deklarasi Juanda pada tahun 57 dan kemudian disepakati oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, Indonesia membagi 3 wilayah laut. Yang pertama adalah batas laut kontinen, yang kedua adalah batas zona ekonomi eksklusif, dan yang ketiga adalah batas laut teritorial. Batas landas kontinen sendiri adalah batas dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Itu batasnya adalah sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin dilakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Seperti kata dasarnya, kontinen adalah benua, sehingga batas landas kontinen adalah batas kedalaman dari benua tersebut, sehingga dalam batas-batas tertentu Indonesia masih memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana batas ini lautan Indonesia adalah selebar 200 mil yang diukur dari garis pantai pada tanggal 12 Maret 1980 sesuai dengan UNCLOS atau Hukum Laut Internasional tentang Ekonomi Eksklusif Zone. Apabila zona ekonomi eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara lainnya, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan, sehingga batas wilayah luas atau lebar laut Indonesia adalah 200 mil dari garis pantai yang dihitung dari pesisir pantai di wilayah Indonesia terluar, sehingga dalam zona 200 mil itu masyarakat Indonesia atau negara Indonesia masih dapat diberi kewenangan untuk mengelola wilayah lautnya. Batas laut teritorial. Dengan adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957,
pemerintah Indonesia telah menetapkan asas negara kepulauan dengan wilayah perairan pedalaman yang ditarik di antara titik-titik terluar wilayah Indonesia atau titik pulau yang paling luar di Indonesia, ditambah dengan 12 mil perairan teritorial yang diukur dari garis terluar. Dengan demikian, laut atau selat di antara dua pulau merupakan wilayah teritorial Indonesia. Contoh adalah Selat Makassar, yaitu antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, itu merupakan wilayah laut teritorial. Ini juga batas perairan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu di sebelah utara langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Palau. Sebelah barat berbatasan dengan negara India, sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Timur Leste, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Sehingga Kepulauan Indonesia dikepung oleh teritorial negara lain. Itulah sebabnya kita harus memiliki kedaulatan tersendiri agar tidak ada saling klaim-mengklaim antar negara.